sini saya akan dalam video ini akan berbincang sedikit tentang usaha yang Ibu rintis dari Bu, yang namanya Nici Bumbu Kari Jepang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ulia. Dari Ibu siapa? Saya Ibu Ani. Langsung saja ya Bu. Buat yang pertama, kapan Ibu mulai usaha Nici Bumbu Kari Jepang ini? Sebenarnya Nici Bumbu Kari Jepang itu udah ada sejak kurang lebih tahun 2014. Tapi waktu itu masih pakai merek yang berbeda ya, gitu. Terus habis itu saya alih usaha produk lain. Nah itu di Bogor ya. Nah terus usaha itu kebetulan frozen food ya, bapak karakter namanya Karapau di Bogor. Terus sampai singkat cerita akhirnya saya pindah ke sini. Tapi yang usaha di Bogor masih ada sampai sekarang. Nah di sini itu saya bikin manajemen baru karena kantornya terpisah ya sama yang di Bogor itu. Saya akhirnya bikin bumbu kari Jepang lagi tapi dengan merek Nici. Itu di tahun 2017. Jadi kalau untuk merek Nicinya itu dari tahun 2017, kira-kira udah 5 tahun ya. Lama ya. Semoga lancar terus sukses. Amin. Dan yang kedua ada, mengapa sih Ibu milih produk tersebut untuk dipasarkan? Oh gitu. Jadi awalnya itu karena kebetulan saya kan pernah tinggal di Jepang ya, selama 10 tahun di sana, dan itu salah satu makanan favorit saya gitu. Cuman saat itu di Indonesia itu belum ada bumbu instan kari Jepang yang diproduksi di Indonesia gitu, yang terutama yang produk dalam negeri ya, yang halal juga itu belum ada. Dan di tahun 2017 itu berbarengan dengan bumbu-bumbunya ada sebuah restoran yang menjual kari Jepang di Indonesia, tapi terutama itu masih di Jakarta ya, di kota-kota besar. Nah, berbarengan dengan itu, karena ternyata saya melihat peluang ya, ternyata permintaan bumbu kari Jepang itu banyak loh di Indonesia gitu, cuman belum ada nih bumbu instannya yang dijual di Indonesia, tapi terjamin kehalalannya gitu. Nah, akhirnya saya melihat peluang itu dan melihat juga ternyata di Jepang itu butuh loh bumbu instan, tapi yang enak nih, yang berbeda dari yang lain. Ternyata alhamdulillah diterima sama masyarakat gitu. Alhamdulillah pertama kan kita launching ya, kebetulan kok saya lihat ada yang repeat order nih dan berulang gitu. Alhamdulillah berarti alhamdulillah ya, insya Allah sudah bisa diterima di masyarakat gitu. Terus yang selanjutnya ada berapa macam menu dalam bumbu itu ya? Itu tuh ada 3 varian. Ada yang varian rasa ayam, sapi, dan rasa jamur. Nah, dan di setiap varian itu ada tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Tapi untuk harganya itu sama atau beda? Beda, tergantung sama kemasannya juga ya. Kalau untuk harga sama sih, cuman yang jamur lebih mahal dikit. Nah, tapi yang membedakan itu terutama di kemasannya. Kemasan yang 100 gram sama 200 gram itu beda kayak gitu. Berarti kemasannya itu beda-beda? Iya. Terus menu yang paling terfavorit gitu? Rasa ayam kali ya. Iya. Memproduksi ayam gitu? Iya. Terus bagaimana cara Ibu agar usaha ini terus berkembang? Agar terus berkembang ya mungkin kita ini ya, ngikutin sama tren ya. Misalkan sekarang trennya bikin konten, TikTok, itu kita harus up to date juga. Itu untuk menjaga branding ya, biar orang tuh ingat terus sama kita. Terus juga kita menjaganya juga dengan pelayanan. Misalnya ada yang order, kita nggak lama-lama kirimnya, dan juga menjaga kualitas juga. Kualitas dirasa bahan baku itu nggak pernah berubah gitu. Jadi terus juga pelayanan dari CS-nya ya, customer service-nya harus melayani pelanggan dengan ramah, fast respon gitu. Jadi mereka tuh kalau mau order itu gampang. Terus juga kita bekerja sama juga dengan agen dan reseller di marketplace ya, kayak ada Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Mereka juga nyetok. Jadi kalau misalkan ada orang order dari misalkan dari Bandung itu nggak perlu dapat dari Magelang, tapi ada di seller terdekat di hampir seluruh kota Indonesia. Terus kalau boleh tahu ini pastinya udah punya sosmed gitu ya? Kalau boleh tahu namanya apa? Nici garis bawah kari Jepang, NICCHI garis bawah kari Jepang. Nih guys, buat semuanya yang mau nyobain bisa langsung saja di IG-nya ya, atau langsung aja ke Shopee aja. Di Shopee tinggal ketik aja Nici NICCHI, nanti keluar produk kita, tapi sellernya macam-macam sih itu karena emang agak gitu ya. Jadi nanti bisa order ke kota terdekat tuh. Terus yang selanjutnya ada kendala apa saja yang sering dihadapi? Kendala biasanya tuh kalau sekarang itu yang dialami sama tim konten ya, mencari
biar orang tuh mau nonton video kita kayak gitu. Terus juga meyakinkan untuk memperluas pasar baru ya, biar orang tuh kan nggak bosan ya sama produk kita. Jadi kita bikin ide-ide kreasi bahwa oh lychee itu nggak cuma bisa dibikin masak nasi aja loh, tapi bisa dibikin masak mie juga atau buat isian pastel misalnya. Jadi kita harus mencari ide-ide kreasi itu sih, tantangannya seperti itu ya. Terus selanjutnya bagaimana cara memasarkan atau mempromosikan usaha ini? Itu ya tadi ya Bu? Iya tadi itu sama cara mempromosikannya ada iklan Instagram juga, Facebook juga, iklannya berbayar yaitu iklan. Sama kita juga ada tim sales juga yang masuk-masuk ke toko-toko gitu. Terus yang terakhir, gimana sih cara menanggapi kalau ada pembeli yang agak gimana gitu ya? Kalau misalkan emang itu dari kesalahan kita pasti selalu ganti garansi 100%. Kalau emang kesalahan kita ya, kayak misalkan dia mintain apa, tapi kita kirimnya apa salah gitu. Iya. Nah itu memang kita kasih garansi 100%. Jadi dia nggak perlu kirim balik ke kita langsung free kirim ke dia. Ongkir juga semua kita yang tanggung gitu. Tapi kalau misalkan memang dia nggak bisa menunjukkan buktinya, ya kita bisa nggak berapa gitu. Oh ya di sini ya kerja juga banyak ya? Iya, iya. Mungkin itu saja Bu. Oh iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ya dibeli produknya. Ya, terima